Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali bersama dalam ibadah akhir pekan pada Jumat 3 September 2021. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan anugerah-Mu. Hingga pagi ini kami boleh berkumpul bersatu untuk mengikuti ibadah akhir pekan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita. Selamat menyaksikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Suslorini. Selamat mengikuti. Baik anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami untuk kami kembali dengar-dengaran firman Tuhan dan boleh menutup minggu kerja kami pada minggu ini dengan kasih karunia Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar boleh membuahkan hasil untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada minggu ini dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Nats ini diberi judul Setia dalam Perkara yang Kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Nats kita untuk renungan pada pagi hari ini dari Lukas 16 ayat 10. Saya ulangi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Susi akan bacakan renungannya. Ada ilustrasi di sebuah hutan rimba, ada segerombolan kera yang sedang bergotong royong menimbun makanan untuk disimpan di musim dingin. Atas kesepakatan kera-kera itu, ia menunjuk si ekor putih untuk menjaga setumpuk tinggi cadangan makanan selagi kawanan lain pergi mencari makanan. Dengan perasaan bercampur aduk, si kera ekor putih menerima tugas itu. Dia senang karena dipercaya oleh kawan-kawannya. Tetapi ia takut kalau ia tidak dapat menahan hati untuk memakan makanan itu. Bersusah payah ia menahan nafsunya untuk makan. Ia pun berpikir, kalau ia diam saja di situ, ia tidak mungkin bisa tahan untuk memakannya. Lebih baik ia menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian si ekor putih memutuskan untuk memilah-milah tumpukan tinggi makanan itu berdasarkan mana makanan yang lebih cepat busuk. Setelah beberapa waktu, gerombolan kera-kera temannya yang lain pun kembali ke gua, dan mereka semua terkejut melihat betapa cadangan makanan mereka sudah tertata sangat rapi. Kawanan itu segera berkumpul, berunding, dan akhirnya menunjuk si ekor putih sebagai pemimpin mereka yang baru. Si ekor putih jadi yang awalnya hanya menunjuk untuk menjaga dan mengawasi cadangan makanan kera itu, namun karena ia memiliki hati yang siap melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar, ia tidak hanya menjaga setumpuk makanan itu, tetapi juga melakukan hal yang lebih lagi untuk kepentingan bersama. Tidak heran apabila pada akhirnya ia dipilih menjadi pemimpin gerombolan itu. Nah, hal yang sama berlaku juga pada kita. Tuhan pun ingin mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, sadarlah kita bahwa kita harus siap mengerjakan tanggung jawab kita. Bahkan lebih lagi untuk kita bisa dipercaya. Ketika kita dipercaya lebih, kita pun pasti akan dituntut untuk lebih juga. Maka dari itu, apabila kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi dan menerima janjinya, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. Nah, tanggung jawab kita, anak-anak sebagai siswa, yang paling dekat ini adalah kita mempersiapkan penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan minggu depan, tanggal 6 sampai 10 September. Kita juga diberi tanggung jawab yang lebih, baik dari sekolah, dari orang tua, untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan tanggung jawab itu dengan baik? Mungkin yang pertama, kita harus memiliki pola pikir yang positif, disertai niat untuk menggapainya. Nah, kita menanamkan pola pikir sukses dan fokus untuk menggapainya, terutama untuk persiapan tes kita minggu depan. Yang kedua, kita harus menyingkirkan hal-hal yang menghambat. Ada banyak sekali hambatan-hambatan anak-anak untuk belajar. Fokus
utama, fokus yang harus kita lakukan, faktor utama apa yang bisa menghambat kita untuk belajar. Mungkin faktor utamanya adalah rasa malas, gangguan game, gangguan untuk bermain dan sebagainya. Anak-anak sendiri yang tahu apa yang menghambat, faktor yang menghambat di dalam kamu belajar. Yang ketiga, harus memanajemen waktu yang tepat. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Coba gunakanlah skala prioritas. Kamu manage sendiri waktumu untuk bisa memiliki waktu belajar yang rutin dan berkala. Yang keempat, mungkin strategi untuk memahami pelajaran. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memahami pembelajaran kita. Mungkin membaca literasi dari buku paket, dari internet, atau bahan-bahan lain yang menunjang, sehingga materi pembelajaran yang diberikan bisa kita pahami. Nah, selanjutnya adalah ada pembelajaran yang harus dihafalkan, misalnya rumus-rumus. Jadi anak-anak harus menghafal pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya banyak-banyaklah berlatih soal. Masih ada waktu, jadi anak-anak harus untuk berlatih soal-soal dengan baik. Nah, yang terakhir mungkin berdoa dan minta restu orang tua. Berdoa dan minta restu orang tua adalah cara yang bisa diandalkan setiap saat. Jika sudah mempersiapkan diri semua, maka kamu harus mendukungnya perjuanganmu dengan berdoa dan minta restu dari orang tua. Demikian anak-anak renungan kita pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami bertelut di hadapan-Mu untuk senantiasa mengucap syukur karena kasih Tuhan terus mengalir bagi kehidupan kami. Tuhan Maha Besar, kami mau menjadi pribadi yang dapat Engkau percaya lebih lagi. Kami mau belajar mempersiapkan diri kami, sehingga kami juga dapat Engkau pakai untuk mengemban tugas yang lebih besar lagi dari-Mu. Engkau terus menuntun kami, memampukan kami di dalam kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, khususnya bagi anak-anak kami yang akan melaksanakan penilaian tengah semester yang akan kami laksanakan di tanggal 6 sampai 10 September yang akan datang. Tuhan mengurapi anak-anak kami, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab akan tugasnya. Engkau juga memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga pelaksanaan PTS ini boleh berjalan dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Allah Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu untuk persiapan asesmen nasional bagi anak-anak kami kelas 8. Tuhan menolong mereka sehingga program ini dari pemerintah boleh kami laksanakan dan kami memampukan diri dari Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir pada kami sehingga kami boleh melaksanakan dengan baik. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk persiapan akreditasi bagi sekolah kami yang akan kami laksanakan tahun depan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi seluruh orang tua siswa kami, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tuhan mengurapi mereka, mencukupkan segala kebutuhannya, sehingga boleh tangan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan orang tua siswa-siswa kami, dan berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon pertolongan-Mu untuk seluruh keluarga besar SMP Kristen 2 di dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Engkau mampukan sehingga kami boleh melakukan tugas sesuai tanggung jawab dan tugas kami dengan lebih baik lagi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, Engkau terus menopang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan menyaksikan pujian persembahan dari Pak Edu. Selamat menyaksikan.
kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut perintah-Mu, ajarku selalu hormati-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang
baik bagiku. Ibadah pagi ini sudah selesai, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Pagi ini kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Dan tiba saatnya kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.